Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Musyafa dari Fakultas Hukum Universitas Widya Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, atau bisa diingat dengan ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mewujudkan tujuan nasional. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Mengapa ketahanan nasional itu penting? Pertama, menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini adalah alasan paling mendasar. Tanpa ketahanan nasional yang kuat, sebuah negara rentan terhadap disintegrasi, intervensi asing, atau keruntuhan internal. Ketahanan nasional memastikan bahwa negara dapat terus berdiri dan menjalankan fungsinya. Yang kedua, menghadapi tantangan global yang kompleks. Di era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi sebuah negara tidak lagi hanya bersifat lokal, tetapi juga global. Krisis ekonomi, pandemi, perubahan iklim, hingga ancaman cyber adalah beberapa contoh tantangan yang menuntut ketahanan nasional yang adaptif dan responsif. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Setiap negara memiliki tujuan nasionalnya, seperti kemakmuran, keadilan, atau perdamaian. Ketahanan nasional adalah prasyarat untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tanpa stabilitas dan kekuatan, mustahil bagi suatu bangsa untuk fokus pada pembangunan dan kemajuan. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara yang majemuk. Ketahanan nasional, terutama dalam aspek sosial budaya, berperan penting dalam memupuk rasa persatuan di tengah keberagaman. Ini mencegah konflik internal dan memperkuat kohesi sosial. Poin kelima, meningkatkan daya saing bangsa, yaitu ketahanan nasional yang baik menciptakan iklim dan yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Negara yang stabil dan aman cenderung lebih menarik bagi investor dan lebih mampu bersaing di kancah internasional. Pilar-pilar ketahanan nasional. Untuk mencapai ketahanan nasional yang optimal, ada beberapa aspek atau pilar yang harus diperkuat. Pertama, ketahanan ideologi. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, ketahanan politik. Menjaga stabilitas politik yang dinamis dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Ketahanan ekonomi. Membangun kemandirian ekonomi, kemerataan pembangunan, dan daya saing global. Poin keempat, ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya memperkuat identitas nasional, toleransi, dan gotong royong, serta menghadapi pengaruh budaya asing yang negatif. Poin keenam, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Membangun kekuatan militer yang profesional dan sistem pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi peran kita dalam ketahanan nasional bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Setiap warga negara memiliki peran, sekecil apapun itu, dalam memperkuat ketahanan nasional. Mulai dari menjaga lingkungan, tidak menyebarkan berita bohong, hingga berpartisipasi dalam pembangunan. Semuanya berkontribusi pada ketahanan bangsa. Kesimpulannya, ketahanan nasional adalah fondasi bagi keberlanjutan dan kemajuan Indonesia.
Ini adalah upaya kolektif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa negara kita mampu menghadapi segala rintangan dan terus melaju menuju cita-cita bersama. Dengan pemahaman dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan bermartabat di mata dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.